kuatkanlah hatiku lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Firsa, firman di hari Sabtu. Kita dengaran firman Allah, kita memuji Allah dan mendengar petunjuk yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ikuti supaya kita mendapatkan bimbingan dari Dia. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Di
setiap saat Tuhan dekat. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan kita luar biasa. Sungguh karyanya diberikan buat kita walaupun dalam masa-masa pandemi. Situasi sangat sulit, situasi sangat menakutkan. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam Kristus Yesus, Sang Penguasa jagat. Kita akan mendengarkan sapaan kebenaran firman Allah yang mengingatkan kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya bersyukur pagi ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah karyawan. Kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk melayani Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin satu hari saya berada di sekitar Gura dan saya agak terkejut karena beberapa menit berselang ada ambulan yang lewat dan saya memperhatikan ternyata sering sekali ambulan itu lewat. Saya tahu itu membawa pasien yang gawat ataupun juga mungkin jenazah. Ya, jadi mungkin kalau saudara memperhatikan yang tinggal di dekat jalan besar, saudara juga mempunyai kesan seperti itu. Itu memberi kesan kepada saya bahwa sebuah keadaan ini menakutkan, mencekam. Sebagian orang merasa ketakutan, merasa cemas, merasa was-was, apalagi jika ada keluarga atau saudara, sanak famili yang dinyatakan positif COVID. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan itu pastilah membuat kita tertekan. Saya percaya bahwa COVID ini memang sangat menakutkan atau sangat membahayakan bagi saudara-saudara kita yang tubuhnya atau badannya kurang sehat, mempunyai sakit komorbid. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat data, faktanya bahwa tingkat kesembuhan dari sakit COVID ini sebenarnya cukup tinggi, di atas 90%. Dan namun demikian saya bisa memahami oleh karena bagi orang-orang yang dengan komorbid tertentu itu dampak dari virus ini luar biasa, cepat sekali merusak dan seringkali berakhir dengan fatal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu cukup membuat walaupun jumlahnya tidak banyak dibandingkan yang sakit dan disembuhkan, tetapi itu sangat menakutkan atau mencekam, membuat was-was. Dan saya kira itu dampak dari COVID yang paling besar itu, yaitu menciptakan semacam ketakutan di antara kita semua, apalagi bagi tenaga kesehatan yang setiap hari bergumul dengan orang sakit di rumah sakit. Saudara-saudara, itu mampu membuat kecemasan dan ketakutan
yang luar biasa, sehingga efeknya sebenarnya justru kurang baik terhadap tubuh kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Saya ingin membaca Filipi pasal 4 ayat 4, dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini virus COVID berhasil mencuri sukacita dari sebagian anak-anak Tuhan, dari kita semua. Kemarin hari Rabu malam saya menguburkan salah satu anggota gereja yang meninggal karena COVID. Jam 10 malam harus dikuburkan dengan protokol pemakaman secara COVID. Nah, hari itu saya mendapat informasi bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Gumul hari Rabu itu sampai jam 2 siang ada 8 orang yang meninggal karena COVID. Salah satu di antaranya jemaat kami itu. Saudara-saudara, jika mendengar itu, melihat itu, menyaksikan itu membuat hati kita menjadi sangat kecil atau menjadi sangat kecut, sangat takut, sangat khawatir sekali, saudara-saudara. Apalagi bagi saudara-saudara yang ada sakit komorbid. Namun demikian, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat nasihat Rasul Paulus ini. Rasul Paulus mengatakan supaya kita bersukacita, karena itu yang sudah dicuri oleh virus COVID dalam hidup kita. Padahal sukacita itu penting. Sukacita itu justru meningkatkan imunitas kita. Nah, ketika sukacita itu dirampas, tubuh kita menjadi lebih rentan, ya, ketakutan, kecemasan itu membuat tubuh kita justru menjadi lebih rentan. Dosen saya sebelum meninggal beberapa tahun yang lalu pernah berkunjung ke Roma. Lalu dia berkesempatan menyaksikan penjara di mana Rasul Paulus pernah ditahan di Roma. Penjara itu adalah gorong-gorong bawah tanah saluran kota, sebenarnya saluran pembuangan air kota, dan di tempat itu Paulus dirantai tangan dan kakinya dengan tembok, dirantai. Dia tidak bisa kemana-mana. Di tempat yang gelap dan dingin itulah Paulus berebut makanan dengan tikus-tikus got yang menyerbu setiap kali petugas meletakkan makanan di sampingnya. Nah, dari penjara itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, dia berkata bersukacitalah. Nah, ini sebuah keadaan yang bertolak belakang. Mestinya orang-orang yang di luar penjara menghibur orang yang ada di dalam penjara. Tetapi ini Rasul Paulus yang ada di dalam penjara dengan keadaan yang menyedihkan. Dia menghiburkan orang-orang di Filipi supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin mengatakan dan mengingatkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga kiranya mengingatkan kepada kita. Jangan biarkan virus corona mencuri sukacita dari dalam hati kita. Justru dengan bersukacita itulah tubuh kita lebih segar, lebih sehat. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu biarlah kita tetap bersukacita. Sukacita itu pilihan. Jadi kita memutuskan untuk memilih apakah kita takut dengan corona dan itu membuat kita menjadi lebih rentan, atau kita tetap bersukacita seperti yang disampaikan Rasul Paulus, senantiasa bersukacita. Ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sementara kita bersukacita, biarlah orang lain tetap mendapatkan penghiburan, pelayanan kita yang terbaik. Tuhan mengatakan kebaikan kita hendaklah supaya diketahui oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang. Saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ketika kita menghadapi melayani orang yang sakit, jika Bapak Ibu bersedih, murung, wajahnya menampakkan sebuah ketakutan, apalagi tubuh kita juga dibungkus dengan alat pelindung diri yang sedemikian rupa,
itu menjadi sebuah pemandangan yang mencekam. Orang yang sakit menjadi lebih sakit lagi barangkali ya. Jadi setidaknya jika tubuh kita dibungkus dengan alat pelindung diri, wajah kita mestinya masih tetap memancarkan senyum dan kebaikan. Mata kita masih tetap memancarkan sebuah sukacita, optimisme, sebab kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita berikan pelayanan yang terbaik supaya kebaikan hati kita itu dapat menolong orang lain yang berat sakitnya, meringankan sebagian kecil beban mereka. Ayatnya mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Doa yang mungkin bagi dunia seolah-olah bertolak belakang. Ketika kita menghadapi COVID, Tuhan mengajarkan kita supaya kita menaikkannya dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dapatkah orang sakit mengucap syukur? Tapi itulah yang diucapkan, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mengucap syukur. Janganlah kita hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengetahui resiko di tempat bekerja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita menaikkan kekhawatiran kita atau ketakutan kita dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Tuhan akan menolong kita, menghiburkan kita. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, apakah virus itu pergi dari hidup kita? Tidak, saya kira. Virus itu masih ada di sekitar kita. Tapi dengan bersuka cita di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita dan berdoa kepada Tuhan, setidak-tidaknya tubuh jiwa kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih kuat, dan percayalah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang lain diberkati oleh pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa saya, Tuhan melindungi Anda semua, kita semua dari bahaya virus corona. Mari kita bersukacita karena itu pilihan kita, dan kita tidak ingin hidup kita dicuri sukacita kita oleh virus corona. Dalam Yesus kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin, memberkati, menyertai kami semua. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jangan biarkan virus corona mengambil juga sukacita kami di dalam hati. Kami percaya pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, membawa damai sejahtera dan penghiburan. Dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan mampu menyentuh hidup kita, melindungi hidup kita, dan tetap kuat dalam menghadapi masa pandemi. Kekasih Tuhan, masa pandemi memang menakutkan, tetapi yakinlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sungguh menegangkan, bahkan mengkhawatirkan akan kehidupan ini. Ingat, tetap semangat, hidup sehat, dan terapkan 5M. Dan pasti Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firsa undur diri di hadapan saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi.